Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, berjumpa lagi dengan saya dalam program Cahaya Kebenaran Firman Tuhan. Kali ini kita akan berbicara tentang fokus terhadap diri sendiri. Nah, terkait dengan fokus terhadap diri sendiri, kita perlu rajut. Kita perlu gali, kita kelola, kita garap hati kita, batiniah kita kepada Tuhan tatkala kita mengikuti Tuhan. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, terfokus kepada diri sendiri bukan berarti kita menyepelekan Tuhan atau kita tidak perlu dengan Tuhan, bukan begitu. Artinya ketika kita terfokus kepada Tuhan, mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan, maka kita juga harus menggarap batiniah kita. Kita harus juga membajak tanah hati kita untuk kita betul-betul menjadi orang-orang yang diingini oleh Tuhan. Kita menjadi serupa, kita menjadi sempurna seperti yang Bapa inginkan. Nah, penggarapan atau pengelolaan kehidupan ini kan harus terus menerus kita perjuangkan. Dan kalau hari ini kita punya niat baik untuk kita terus menggali dan terus menggarap hidup kita, roh kita kepada Tuhan, maka kita akan bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan dengan benar. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kenapa? Karena banyak di antara kita yang hari ini kita perlu berproses. Saya juga berproses hari ini untuk saya garap diri saya, untuk saya berjuang, untuk saya betul-betul bagaimana serupa seperti Yesus dan sempurna seperti Bapa. Dan ini merupakan suatu perjuangan-perjuangan. Dan ini juga harus ada niat dan tekad yang besar, yang kuat untuk setiap individu, setiap kita harus betul-betul bisa memprioritaskan supaya batiniah kita itu kita garap dengan lurus, dengan jujur kepada Tuhan. Nah, ini tidak gampang Bapak Ibu Saudara sekalian. Olehnya itu fokus terhadap diri sendiri ini artinya bahwa mari kita gali potensi yang kita miliki. Mari betul-betul konsep cara berpikir kita terhadap Tuhan, cara mengasihi Tuhan lewat kehidupan kita luruskan sedikit demi sedikit supaya kita tidak lagi berpikiran secara dunia lagi, tapi berpikiran kepada bagaimana hidup di dalam kekekalan. Dan untuk merajut ke sana itu memang harus ada niat yang besar. Dan minta Roh Kudus menuntun kita supaya kita kuat. Karena kita sadari bahwa diri kita ketika mengikut Tuhan itu kalau bukan karena kekuatan Roh Kudus, kita tidak mampu Bapak Ibu Saudara sekalian. Maka fokus terhadap diri sendiri di dalam kita merajut hubungan dengan Tuhan itu perlu kita prioritaskan, di mana kita terus menggali dan terus melatih diri kita lewat doa-doa kita, lewat kebaktian demi kebaktian, persekutuan-persekutuan yang kita bisa adakan. Kesemuanya itu bagaimana supaya kita dibajak betul hati kita untuk mengasihi Tuhan dan mencintai Tuhan dengan sungguh-sungguh. Bukan karena kita mengasihi Tuhan karena ada apa-apanya, karena kita memiliki motivasi yang lain, tetapi kita mencintai Tuhan betul-betul karena kita tulus mengasihi Dia. Kita jujur mengasihi Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus sudah menyelamatkan hidup kita. Nah, cara-cara pandang seperti itu yang harusnya hari ini kita sedikit demi sedikit harus kita miliki. Dan setiap umat Tuhan harus memiliki konsep berpikir seperti ini supaya menggali diri kita, membajak loh hati kita, tanah hati kita untuk supaya kita berkenan di hadapan Tuhan. Nah, saudaraku, untuk membajak hati kita itu tidak sampai 1 hari 2 hari atau bukan hanya 1 hari 2 hari, tapi selama-lamanya, selama kita hidup ini kita terus dibajak. Kita izinkan supaya Tuhan membajak tanah hati kita, supaya kita boleh berkenan di hadapan Tuhan. Kita juga bisa menjadi berkat bagi semua orang Bapak Ibu. Jadi kalau hari ini kita mengikut Tuhan, pikirkan baik-baik bahwa kita mengikut Tuhan bukan persoalan lahiriah yang kita akan ingin capai, tetapi bicara tentang batiniah kita. Apakah kelak kita memang diperkenankan Tuhan atau tidak. Dan mulai dari hari ini kita harus menata hidup kita dengan baik Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan saya percaya ketika proses demi proses kehidupan yang kita jalani hari ini, kita tidak akan pernah luntur semangat kita, iman kita kepada Tuhan, tetapi justru kita terus memandang salib Kristus, terus memandang Yesus, dan kita terus fokus kepada Tuhan, tapi kita juga memfokuskan diri kita untuk kita bisa diizinkan Tuhan digarap, diizinkan Tuhan dibajak tanah hati kita,
Yang ada kesombongan masih keras kepala, masih mengeraskan hati, tidak mau dengar-dengaran akan kebenaran firman Tuhan. Ini yang harusnya menjadi PR bagi kita, menjadi PR kita untuk kita bisa terlepas atau lulus dari ujian-ujian itu. Nah, inilah yang maksudnya fokus terhadap diri sendiri. Bagaimana kita kadangkala masih punya keinginan-keinginan dunia, pasti. Tapi kan kita harus berusaha untuk kita betul-betul memfokuskan sejatinya hidup kita itu untuk memuliakan Tuhan. Ya, kalau hari ini kita dipercayakan baik sebagai gembala, sebagai pendeta, sebagai majelis, sebagai aktivis gereja, sebagai seorang suami, istri, sebagai seorang pelajar, mari bagian-bagian yang kita miliki hari ini sebagai sarana untuk kita bisa dibajak tanah hati kita untuk terus kita memfokuskan diri kita kepada Bapa di surga. Nah, lewat semua proses-proses kehidupan ini, kita akan lebih bijaksana, kita lebih akan merasa dewasa di dalam Tuhan, karena proses-proses ini tadi, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tapi kalau hari ini kita tidak mau dan kita tidak mau peduli dengan konsep seperti ini untuk kita menggarap batin kita secara pribadi dengan proses-proses kehidupan, maka kita nanti tidak menjadi orang-orang yang dewasa. Kita hanya memiliki Tuhan hanya dalam tataran agama, tetapi tidak pernah menghidupi Yesus itu dalam hidup kita. Kita kan perlu menghidupi Yesus itu dalam hidup kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Olehnya itu, kalau hari ini kita diizinkan Tuhan sampai hari ini bisa melayani Tuhan, bisa untuk kita sepenuh waktu melayani pekerjaannya Tuhan di bumi ini, maka ini adalah suatu kesempatan untuk kita pergunakan sebaik mungkin supaya ketika kita kembali ke rumah Bapa, kita berkenan di hadapan Tuhan dan semua kita akan disambut oleh Tuhan Yesus di dalam kerajaannya yang kekal, yang luar biasa. Inilah yang sebenarnya harus menjadi prioritas kita, Bapak Ibu. Kiranya cahaya kebenaran firman Tuhan terus menyinari kita semuanya, sehingga setiap jalan-jalan kehidupan kita selalu diberkati oleh Tuhan. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Shalom.